saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabarnya? Tidak terasa waktu terus bergulir ya Bapak Ibu. Kita sekarang berada di tanggal 20 Mei. Hari demi hari berganti, minggu demi minggu berganti. Terasa begitu cepat ya Bapak Ibu, sebentar lagi bulan Mei akan berlalu. Dan kita juga bersyukur bahwa situasi, kondisi kita berangsur-angsur baik. Kita lihat saja masyarakat sudah ramai beraktivitas. Kita berharap segala sesuatu juga makin pulih dengan aktivitas yang makin banyak dilakukan oleh masyarakat termasuk kita. Nah, Bapak Ibu, kiranya di tengah-tengah pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan, kita tetap ingat untuk membangun relasi dengan Tuhan kita. Salah satunya melalui renungan harian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, kehadiran Tuhan kami rasakan. Situasi kami makin hari makin membaik, makin pulih. Aktivitas yang tadinya tidak terlalu terasa, sekarang ini makin terasa. Seiring dengan banyaknya aktivitas, kiranya itu juga menunjukkan bahwa situasi masyarakat, dengan demikian situasi jemaat-Mu, kami semua semakin hari semakin pulih dan baik. Saat ini kami ingin membaca firman-Mu, kiranya melalui firman Tuhan, kembali kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dihiburkan, bahkan diberi hikmat. Supaya berdasarkan firman Tuhan yang menjadi panduan bagi hidup kami ini, kami melaksanakan, menjalankan aktivitas-aktivitas kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Amsal pasal 2 ayat 6 sampai ayat ke-8. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 ayat ini padat dengan pesan firman Tuhan. Yang pertama, ayat 6 mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat. Artinya, kalau kita ingin memperoleh hikmat, maka hikmat itu ada pada Tuhan. Hikmat ini bisa kita terjemahkan berupa pengetahuan, kepandaian, kebijaksanaan. Lalu dikatakan bahwa dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, jadi saya menerjemahkan dari mulut Tuhan itu adalah firman Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu akan memberikan pengetahuan dan kepandaian kepada kita. Nah, disitulah Bapak Ibu kita memperoleh dari Tuhan yang disebut dengan hikmat, kepandaian, pengetahuan, kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu, suatu saat ada seorang ibu bercerita kepada saya bahwa ia memikir-mikirkan di dalam dirinya sendiri tentang doa. Apakah kita boleh berdoa hanya di dalam hati? Tidak harus keluar suara. Boleh atau tidak? Nah, karena kebiasaan ibu ini membaca Alkitab, dia menemukan di dalam Alkitab bahwa boleh kok orang kalau berdoa di dalam hati. Tidak harus mengeluarkan suara. Nah, ini salah satu contoh bahwa dari mulut Tuhan, dari firman Tuhan, kita memperoleh pengetahuan dan kepandaian. Dari Tuhanlah kita memperoleh hal-hal yang memberitahukan kepada kita bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Yang berikutnya adalah ayat yang ke-7. Ayat ke-7 menyampaikan kepada kita bahwa kepada orang jujur Tuhan menyediakan pertolongan.
Dan kepada orang yang tidak bercela, Tuhan menyediakan dirinya sebagai pelindung. Dikatakan di sini perisai. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita berlaku jujur, maka Tuhan sendirilah yang akan menyediakan pertolongan bagi kita. Melalui banyak hal, seperti Tuhan memberikan orang-orang yang menjadi saksi mengenai kejujuran kita itu. Jadi dengan demikian dari firman Tuhan kita mendapatkan pengetahuan bahwa orang jujur itu adalah orang yang beruntung. Sebab Tuhan menyediakan pertolongan baginya jikalau ada persoalan-persoalan. Termasuk jikalau ada orang-orang yang tidak suka dan memfitnahnya. Tuhan menyediakan pertolongan. Yang berikutnya, firman Tuhan juga menyampaikan kepada kita orang yang tidak bercela, orang yang mengikuti kehendak Tuhan, orang yang berjuang untuk taat pada firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menjadi perisai pelindungnya. Dengan demikian berarti Bapak Ibu, kalau kita hidup taat pada firman Tuhan, kita mencoba setia pada kehendak Tuhan, kita berada dalam kondisi yang aman. Karena kalau ada apa-apa, Tuhan sendiri akan berdiri untuk menjadi pelindungnya kita. Yang berikutnya ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Tuhan juga yang menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Firman ini menyampaikan kepada kita bahwa ketika orang-orangnya berlaku setia kepadanya, berlaku setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara jalan orang-orang tersebut, dan juga Tuhanlah yang memelihara jalan keadilan. Artinya Tuhan yang menegakkan keadilan. Maka Bapak Ibu Saudara, firman ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah penolong kita, sumber pertolongan kita adalah pada Tuhan. Jikalau kita ini berlaku setia, maka Tuhan yang pelihara jalan kita, Tuhan juga yang akan menegakkan keadilan. Jika kita tidak bercela, maka Tuhan sendiri yang akan menjadi pelindung kita. Dan jika kita orang jujur, maka Tuhan juga yang menyediakan pertolongan. Dan jika kita datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, maka dari firman Tuhan itu akan memberikan pengetahuan, kepandaian, dan kebijaksanaan bagi kita. Itu sebabnya saya beri judul, Tuhan adalah penolong kita, atau pertolongan kita adalah dari Tuhan sendiri. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita berlaku setia, kita berlaku tidak bercela, kita juga hidup rajin untuk membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Melalui firman Tuhan kami diingatkan bahwa ketika kami rajin belajar dari firman Tuhan, bertekun di dalam firman, dan ketika kami berlaku jujur, kami tidak bercela, taat pada Tuhan, maka Engkau adalah sumber pertolongan kami. Engkau sumber yang memberikan dan menegakkan keadilan. Engkau menjaga setiap langkah-langkah kami. Biarlah kepadamu Tuhan, kami senantiasa berpaut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.